Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A, pengantar ilmu lingkungan, yang beranggotakan Suci Aulia Salsabila, Fadila, Tri Larasati, dan Hasda Diva Putri Ardeva. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai hujan asam. Hujan secara alami bersifat asam karena karbon dioksida atau CO2 di udara yang larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai asam lemah. pH air hujan alami atau air hujan normal sekitar 5,6 karena CO2 dan air bereaksi membentuk karbonik asid atau asam lemah. Dengan keasaman dalam hujan ini, maka sangat bermanfaat karena membantu melarutkan mineral dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan binatang. Namun, jika hujan memiliki pH di bawah 5, maka hujan tersebut dapat dikatakan hujan asam. Hujan asam adalah salah satu indikator untuk melihat kondisi pencemaran udara. Hujan asam secara alami dapat terjadi akibat semburan dari Gunung Merapi dan dari proses biologi di tanah, rawa, dan laut. Akan tetapi, mayoritas hujan asam disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti industri, pembangkit tenaga listrik, kendaraan bermotor, dan pabrik pengolahan pertanian atau terutama amonia. Akibat adanya pencemaran udara yang tinggi, daerah-daerah yang padat industri ataupun kendaraan bermotor tersebut akan mengalami hujan asam. Zat penyebab hujan asam antara lain adalah nitrogen oksida dan belerang oksida. Nitrogen oksida mempunyai dua bentuk yang sifatnya berbeda, yakninya gas NO2 dan gas NOx. Sifat gas NO2 adalah berwarna dan berbau, sedangkan gas NOx tidak berwarna dan tidak berbau. Warna gas NO2 adalah merah kecoklatan dan berbau tajam menyengat hidung. Gas belerang oksida terdiri atas gas SO2 dan gas SO3. Gas SO2 berbau tajam dan tidak mudah terbakar, sedangkan gas SO3 bersifat reaktif. Gas SO3 mudah bereaksi dengan uap air yang ada di udara untuk membentuk asam sulfat H2SO4. Proses terjadinya hujan asam di bumi berasal dari beragam aktivitas, baik aktivitas alam maupun aktivitas manusia. Aktivitas tersebut menghasilkan berbagai macam gas penyebab hujan asam, seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida. Penguapan berasal dari berbagai macam sumber air karena pemanasan sinar matahari. Setelah itu, uap air yang timbul dari pengembunan tersebut akan bertemu dengan gas-gas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, dan sulfur oksida, sehingga menyebabkan terjadinya hujan asam. Adanya pertemuan uap air dengan karbon dioksida atau karbon monoksida ini akan menghasilkan asam yang bersifat lemah. Hidrogen oksida dan sulfur dioksida ketika bertemu dengan uap air akan menghasilkan asam yang bersifat kuat. Kemudian, kandungan yang bertemu tersebut terbawa oleh angin menuju tempat yang jauh dari sumbernya dan semakin ke atas. Ketika sudah sampai di atas, gas yang bercampur dengan uap air tersebut akan mengalami kejenuhan, sehingga menjatuhkan kandungan airnya sebagai hujan asam. Dampak hujan asam adalah air hujan yang asam tersebut akan meningkatkan kadar keasaman tanah dan permukaan air, yang terbukti berbahaya bagi kehidupan ikan dan tanaman, serta juga berdampak terhadap kesehatan dan pertanian. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh hujan asam yaitu mengikis bagian eksterior bangunan dan menjadikan besi sangat mudah berkarat. Sulfur dan nitrogen oksida yang mengendap pada hujan asam bisa memberikan dampak yang buruk pada material logam, batu, dan cat. Selanjutnya dampak pada perikanan. pH di bawah 4,5 tidak memungkinkan ikan untuk hidup. Asam di dalam air akan menghambat produksi enzim dari larva ikan untuk keluar dari telurnya. Asam juga mengikat logam beracun seperti aluminium di danau. Aluminium ini akan menyebabkan beberapa ikan mengeluarkan lendir berlebihan di sekitar insangnya, sehingga ikan sulit bernafas. Selanjutnya dampak pada tumbuhan. Tanaman dipengaruhi oleh hujan asam dalam berbagai macam cara. Lapisan lilin pada daun akan rusak dan nutrisi menghilang, sehingga tanaman tidak tahan terhadap keadaan dingin, jamur, dan serangga. Pertumbuhan akar juga menjadi lambat, sehingga sedikit nutrisi yang bisa diambil, dan mineral-mineral penting menjadi hilang.
Selanjutnya yaitu dampak pada kesehatan manusia. Hujan asam akan mempengaruhi kesehatan melalui 3 cara, yaitu efek jangka pendek karena menghirup udara yang tercemar berat, efek jangka panjang karena menghirup udara yang tercemar sedang atau ringan, dan efek tidak langsung karena terekspos pada logam berat seperti aluminium. Dan yang terakhir yaitu dampak pada pertanian. Hasil padi dapat mengalami penurunan hingga 30% karena hujan asam. Karena besarnya laju pertumbuhan industri dan transport, ada kemungkinan telah terjadi kenaikan kadar SO2 sampai pada kadar yang menyebabkan keracunan kronik dan penurunan hasil pertanian tanpa adanya gejala morfologik pada tanaman. Usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya hujan asam yaitu yang pertama dengan menggunakan flue gas desulfurization atau FGD untuk menghilangkan gas yang mengandung belerang. Contohnya seperti di Amerika Serikat, banyak pembangkit tenaga listrik dan tenaga batu bara menggunakan flue gas desulfurization atau FGD ini untuk menghilangkan gas yang mengandung belerang dari cerobong mereka. Sebagai contoh FGD adalah wet scrubber, yang umum digunakan di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Wet scrubber pada dasarnya adalah tower yang dilengkapi dengan kipas yang mengambil gas asap dari cerobong ke tower tersebut. Kapur atau batu kapur dalam bentuk bubur juga diinjeksikan ke dalam tower sehingga bercampur dengan gas cerobong serta bereaksi dengan sulfur dioksida yang ada. Kalsium karbonat dalam batu kapur menghasilkan kalsium sulfat ber-pH netral yang secara fisik dapat dikeluarkan dari scrubber. Oleh karena itu, scrubber mengubah polusi menjadi sulfat industri. Yang kedua yaitu meminimalisir penggunaan bahan-bahan atau meminimalisir aktivitas yang bisa menyebabkan terjadinya hujan asam. Karena hujan asam itu mayoritasnya disebabkan oleh aktivitas manusia seperti industri, pembangkit tenaga listrik, kendaraan bermotor, dan pabrik pengolahan pertanian, maka usaha yang bisa dilakukan adalah dengan meminimalisir penggunaan bahan-bahan atau meminimalisir aktivitas yang bisa menyebabkan terjadinya hujan asam. Di Indonesia sendiri, selama ini baru bisa mencegah terjadinya hujan asam, yakni dengan melakukan penghematan energi. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai hujan asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.